Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video kelompok 9. Pada video kali ini kami buat atas bimbingan dari Bapak Ronawan Juniat Moko, MSI. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Mbak Nur Wahyu dan yang kedua ada Yosa Eka Cahyani. Yang ketiga adalah saya sendiri, Susanti, yang akan membawakan video kali ini sebagai moderator. Video kali ini akan membahas tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi itu? Lalu bagaimana dengan sampel? Mari simak videonya. Saya akan menjelaskan tentang populasi. Menurut Jarwanto, pada tahun 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan dan individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang, institusi, benda, dan lain sebagainya. Populasi dapat diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, objek, atau subjek yang akan diteliti, namun meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek yang akan diteliti. Oke, selanjutnya ada jenis populasi. Berdasarkan buku landasan psikologi dan proses pendidikan karya Nana Saudi Sukmadinata pada tahun 2009, populasi dibagi menjadi dua, yaitu ada populasi target dan populasi terukur. Yang pertama ada populasi target, yaitu populasi yang memiliki alasan yang kuat dan memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur. Contoh populasi targetnya adalah populasi anak usia 5 tahun di Yogyakarta. Sedangkan kesimpulannya, kemampuan berbahasa anak usia 5 tahun di Kabupaten Bantul. Yang kedua ada populasi terukur, yaitu populasi secara real dijadikan dasar dalam penentuan sampel dan secara langsung menjadi lingkup sasaran keberlakuan kesimpulan. Contoh di populasi terukur adalah kemampuan bahasa anak usia 5 tahun di Kabupaten Bantul karena tingkat kecerdasan, kematangan berbahasa, usia, lingkungan, dan status sosial ekonomi anak-anak di Kabupaten Bantul sama seperti anak-anak di Kabupaten Yogyakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sampel. Pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan tahapan penarikan sampel. Dalam penarikan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan. Seperti pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua yaitu terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga yaitu adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Selanjutnya yaitu tahapan dalam penarikan sampel. Yang pertama yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua yaitu menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat yaitu melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data.
Yang kelima, yaitu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah macam-macam sampel. Sebenarnya sampel itu dipilih sesuai dengan penelitian, tapi secara umum sampel itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling atau sampel random. Dari namanya kita bisa tahu bahwa sampel ini itu pengertiannya adalah sampel yang dipilih secara random atau acak. Nah, berbeda dengan yang kedua yaitu non-probability sampling. Sampel ini dipilih secara tidak acak atau pemilihannya secara subjektif. Selanjutnya adalah probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Jadi metode ini memungkinkan seluruh populasi itu dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel yang terpilih. Teknik ini itu sesuai dengan untuk populasi yang besarnya anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode analisisnya pun untuk statistika membantu penentuan sampel terpilihnya. Nah, untuk probability sampling sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama adalah simple random sampling. Nah, jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui hal yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan dengan bilangan acak. Contoh dari simple random sampling adalah pengambilan sampel menggunakan jajak pendapat secara online. Kelebihan dari penggunaan simple random sampling pertama adalah menggunakan metode ini mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu. Kedua, dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error dalam penelitian. Namun kelemahannya pertama yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih, bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Yang kedua yaitu systematic random sampling. Nah, pengambilan ini itu pertama adalah pengambilan sampel secara acak, kemudian ditentukan secara sistematis. Kelebihan dari pengambilan sampel ini yaitu metode ini lebih cepat dan mudah pelaksanaan dibanding metode lain. Memudahkan penelitian karena memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan keterangan atau menggunakan kerangka pada sampel. Untuk kekurangannya sendiri, metode ini tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel akan cenderung sama atau bersifat seragam. Yang ketiga itu stratified random sampling. Ini merupakan teknik pengambilan sampel, melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu. Contohnya seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, contoh dari sampel ini seumpama melakukan penelitian terhadap anak siswa menengah pertama, terhadap apakah anak itu suka musik ini. Dan kita bisa mengelompokkannya berdasarkan siswa menengah pertama, tapi kita lalu kelompokkan secara khusus per kelas. Soalnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu kita ambil sampel dari masing-masing kelas kemudian digabungkan. Itu contoh dari stratified random sampling. Yang keempat, cluster random sampling. Nah, untuk pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Nah, contohnya seperti kita mensurvei atau mengambil sampel tentang petani di wilayah Sukoharjo. Tujuannya antara lain itu untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda dalam satu wilayah tertentu. Itu. Ya, selanjutnya adalah non-probability sampling.
teknik non-probability sampling itu berkebalikan dengan teknik probability sampling. Berarti teknik pengambilan sampel dalam teknik ini itu dilakukan dengan ditentukan atau tidak secara acak. Untuk pembagian atau macam dari teknik ini sendiri, yang pertama adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling itu adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel di mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap mewakili suatu populasi. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu pertama, tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Kedua, sampel didapat bersifat lebih relevan dengan penelitian. Ketiga, cara ini lebih mudah dan murah untuk dilaksanakan para peneliti. Namun pastinya juga ada kekurangannya, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Ya. Selanjutnya adalah snowball sampling. Ya. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Nah, melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini itu berarti kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Untuk teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi terkait tinggi dan dari respondennya. Nah, contohnya kayak kita ambil sampel tentang penelitian tentang bisa dibilang rumah tangga atau yang kayak survei tentang rumah tangga gimana, kita bisa minta pertama kita dapat sampel pertama dulu, mungkin dia punya kenalan, nanti kita bisa dikenalkan. Itu yang ketiga adalah accidental sampling. Ya, accidental sampling kita bisa tahu ya, accidental itu berarti bisa dibilang sampel ini itu incidental. Teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja, incidental. Jadi sampel ini tidak sengaja, tidak benar-benar ditentukan, tapi mungkin sudah ditentukan maksudnya pada orang itu, tapi tidak ditentukan bagaimananya. Penelitian akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Misalnya pada populasi penyelenggara toko, peneliti cukup menggunakan di depan toko A, lalu menetapkan sampel kepada siapapun orang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan sebagainya. Jadi sampel ini ditentukan di toko A dan partisipannya tidak ditentukan. Itu. Lalu selanjutnya adalah kuota sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari penelitian terlebih dahulu. Berarti ini terbatas. Prinsip penentuannya itu sama dengan accidental sampling, tetapi penelitian ini menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu pertama, menggunakan teknik ini sampel bersifat praktis karena penelitian sudah ditentukan sebelumnya. Namun ada kekurangannya juga, yaitu bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi. Jadi bisa dibilang kita akan berpihak pada orang-orang tertentu untuk penelitian. Itu tadi adalah video dari kelompok 9 mengenai populasi dan sampel. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.